Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Rahmat dari Rahmat Grafik. Dan hari ini seperti biasa minggu yang seterusnya saya akan kongsikan tutorial terbaru saya mengenai Adobe Photoshop dan hari ini saya akan kongsikan kepada Anda tutorial bagaimana cara menghasilkan animated banner menggunakan Photoshop. Animated banner ni maksudnya banner dalam bentuk animasi yang melibatkan pergerakan teks. So ini adalah cara menghasilkan banner animated yang basic menggunakan Photoshop. Dan hasil yang akan Anda dapat di akhir tutorial ini adalah seperti ini. Animated banner dalam bentuk GIF file yang saya hasilkan menggunakan Adobe Photoshop. Di mana berlakunya pergerakan teks dan juga transformasi logo. Dan saya akan terangkan terlebih dahulu standard size sesebuah banner, sesebuah blok yang selalu digunakan oleh businessman ataupun sekiranya anda seorang businessman ingin memasarkan produk anda. Ini adalah standard size leaderboard yang melebar selalu dipasang dekat bahagian header block, large rectangle pada bahagian sidebar ataupun pada bahagian artikel, sky papers pada bahagian sidebar ataupun float pada bahagian sidebar, small rectangle yang biasa digunakan ataupun di banyak blogger menggunakan size ni untuk menyewakan tapak blog mereka 125 pixel kali 125 pixel. So itu adalah standard size sebuah banner dan saya akan tunjukkan cara untuk menghasilkan banner animated seperti ini. Langkah pertama, buka Adobe Photoshop anda, pergi kepada file, klik New ataupun Ctrl N pada Windows, Command N untuk Mac, dan saya akan namakan sebagai demo. Demo animated banner, default photo size inci saya pilih pixel 300 pixel kali 300 pixel seresolusi 70, kemudian saya klik OK. Dan anda akan dapat paparan seperti ini. Dan seterusnya adalah menghasilkan latar belakang. Saya klik pada ni, create new layer dan control backspace atau command backspace untuk Mac untuk fill kita punya layer baru tu dengan warna kita punya warna background. Kemudian saya klik FX, gradient overlay. Saya pilih jenis gradient dalam pattern macam ni dan saya tukar warna. Saya mau warna biru. Copy code ni, Ctrl C untuk copy, untuk paste di sini kod warna tu tadi, Ctrl V untuk paste, dan di sini saya akan letakkan warna kelabu atau biru gitu. Oke, kemudian klik OK, klik OK. Dan seterusnya adalah meletakkan teks dalam kita punya banner ni. Tekan huruf T ni, teks, dan klik di sini. Belajar grafik, Ctrl E untuk all selection, dan saya akan gunakan selection tools untuk resize saya punya size text, Ctrl T, tekan terus shift key, kemudian seret pada bagian penjuru. Saya tukar warna ke warna merah dan saya letak stroke ataupun outline berwarna putih. Stroke dia 3 pixel dan saya klik OK dan Ctrl J untuk copy ayat yang sama. Double klik untuk tukar saja tulisan. Belajar Photoshop. Ctrl T untuk transform, hold shift key, kemudian seret
bagian penjuru ni. Saya double klik dan saya tukar orientasi dia, teks sebelah sini. Dan saya akan tukar warna, tadi warna merah, saya akan tukar menjadi warna pink. Ctrl J untuk copy lagi sekali. Tekan ikon mata ni untuk disable kita punya view pada paparan tertingkap. Double click untuk adjust text. Belajar Illustrator. Dan teks ni saya akan kasih jadi dia dekat center. Ctrl T untuk transform. Double klik untuk tukar jenis tulisan, warna tulisan. Saya akan gunakan warna kuning. Dan pada bagian stroke saya switch kepada warna hitam supaya tulisan dia lebih menyerlah. Klik OK, kemudian klik OK. Oke, sudah siap untuk bagian teks. Dan kemudiannya saya akan masukkan saya punya watermark. Open with Adobe Photoshop. Ctrl D. Kita just seret saja. Kita nyala watermark ni ke sini. Ctrl T untuk transform, Ctrl 0 untuk view 100%. Tekan Shift key, kemudian kita seret untuk resize. Bawa dia ke depan ni. Ctrl 0 untuk view pada skala yang 100% untuk paparan tertingkap kita. Dan logo yang kedua adalah ni. Kita akan masukkan Open with Adobe Photoshop. Seret saja logo ni ke sini. Ctrl T untuk transform, Ctrl 0 untuk kita view kita bounding box ni. Kemudian tekan Shift key dan seret. Dan saya akan bawakan logo ni ke tengah. Tekan Enter, Ctrl 0. Dan saya akan Dan untuk layer 2 dan layer 3 ni, kita akan convert dia kepada smart object bagi membolehkan kita membuat transformasi pada objek ini. Pergi kepada image, pergi kepada layer, pergi kepada smart object, convert to smart object. Dan anda akan lihat satu ikon yang segi 4 pin itu menandakan dia adalah sudah di convert menjadi smart object. Sama juga seperti layer 3 ni. Layer, smart object, convert to smart object. Oke, settle sudah untuk bagian tu. Dan seterusnya, saya akan disable dulu semua ni. Saya hanya akan view ni pertama. Belajar grafik. Dari ruangan kerja dalam bentuk essentials, kita tukar kepada dalam bentuk motion. Oke. Dan anda seret ni bagi dia besar sikit. Ctrl 0. Create video timeline. Klik di sini create video timeline dan anda akan dipaparkan anda punya layer semua ni. Dan saya akan mulakan dengan teks ini dan yang ini. Rahmat grafik. Oke, saya akan mulakan dengan ni. Anda klik ni, layer 2. Klik pada bagian transform. Dan kita start daripada frame pertama. Saya mau dia frame pertama, dia berada di luar. Sini. Frame pertama. Kemudian kita bergerak ke frame 15. Tulisan layer tadi sudah masuk. Ni ke frame 15 dia sudah masuk ke dalam. Dekat sini. Kemudian saya klik transform. Dan frame 15 ke frame
frame dekat sini, dekat bagian tengah sebelum masuk ke 1 saat. Hingga sini saya klik transform. Mana perginya layer saya nih? Tidak terpapar dalam setting cap kita. Ctrl T. Oh, di dekat sebelah tepi itu. Dan untuk dekat sini saya mau dia berada di dalam. Oke, enter. Kemudian dekat sini saya mau dia masih berada di dalam. Enter. Seterusnya di 1 saat di sini klik butang transform, kemudiannya saya mau dia berada di luar. Ini dia akan bergerak keluar. Oke. Kita try play. Oke, itu adalah animasi yang kita dapat. Animasi pertama, klik stop. Untuk 1 saat, 2 saat saya akan buat mungkin dalam 3 saat atau 4 saat saja. Dan seterusnya teks belajar grafik. Belajar grafik. Belajar grafik. Oke, kita tik nih. Teks belajar grafik. Saya start daripada frame kosong. Klik butang transform. Dan Anda akan nampak 1 titik warna kuning. Itu adalah starting point maksudnya. Saya akan bermula dari sini. Saya punya starting point. Dan ke frame 15 mungkin. Sama juga macam tadi. Klik di sini, transform. Dan dia akan bergerak masuk. Ctrl T. Ini kita punya objek. Dia akan bergerak masuk ke sini. Enter. Bergerak masuk ke frame 15 dan separuh daripada frame 15 tersebut dekat sini. Saya mau dia berada dalam keadaan statik seperti ini. Dan di 1 saat di sini dia akan klik butang transform, dia akan bergerak keluar. Dan kita klik nih dan kemudian kita klik play, apa yang berlaku. Ini adalah animasi yang terhasil. Dia akan switch ataupun swap teks tuh. Dan teks yang kedua yang saya akan hasilkan adalah teks nih, belajar Photoshop. Ending tadi daripada frame ataupun dari 1 saat di sini. Belajar Photoshop. Oke, tadi belajar grafik. Oke, sekarang belajar Photoshop. Kita akan start daripada 1 saat di sini. Klik. Oke. Dan saya mau dia bermula dari bawah. Ctrl minus untuk kecilkan sedikit. Oke, saya mau dia bermula dari bawah sini. Kemudiannya ke frame 15. Klik transform dan saya akan naikkan teks tadi. Anda tekan arrow Anda punya mouse keyboard ataupun guna mouse pun boleh Anda gerakkan. Oke, belajar Photoshop. Dia akan pergi kepada center. Saya akan buat dia akan pergi pada sini, dia bergerak ke sini. Belajar Photoshop. Dan separuh daripada frame 15 saya mau dia berada statik di situ. Klik transform dan di saat yang kedua sini
Saya mau dia bergerak keluar, dia bergerak ke atas. Oke, ke situ, sudah hilang. Kemudian kita klik play. Oke, ini yang pertama tadi kita hasilkan. Seterusnya dia akan switch dengan teks kedua, belajar Photoshop. Oke, stop. Itu saat yang kita punya durasi sekarang sudah 2 saat. Dan seterusnya, saya close sudah nih. Teks yang ketiga, belajar Illustrator. Ini belajar Illustrator, saya mau dia masuk dari sebelah kiri, right hand side, dari saat yang kedua. Sini, 2 saat. Oke, dekat sini. Belajar Illustrator. Klik pada bagian transform untuk insert keyframe. Dan itu adalah kita punya starting point. Starting point, saya mau dia berada di sebelah sini. Kemudian ke frame 15. Oke, klik di sini. Insert keyframe. Dan kita masukkan kita punya ini tadi. Oke, masukkan dekat sebelah sini. Dan saya mau dia static sekejap dekat sini. Insert keyframe. Kemudian saat yang ketiga, saya mau dia keluar ke sebelah kanan. Insert keyframe. Kemudian kita seret saja nih, keluar. Oke, siap. Dan kita tengok, kita play. Ini adalah untuk teks yang ketiga. Oke, kemudian teks kedua, belajar Photoshop. Dan teks ketiga, belajar Illustrator. Dan saat yang keempat pula saya akan masukkan ini logo rasmi saya punya blog, yaitu layer 3. Di saat yang ketiga di sini 3 second. Oke, tulisan tadi sudah keluar. Saya klik di sini transform dan insert keyframe. Saya mau starting dia begini. Oke, saya mau dia begini, kecil pertama. Kemudian di frame ke-15 saya mau insert keyframe, Ctrl T transform, hold shift key, saya mau dia membesar. Enter. Kemudian dia static sekejap dekat sini. Dan di saat yang keempat saya mau dia insert keyframe, saya mau dia keluar daripada sini. Oh, saya mau dia rotate lah. Saya mau dia rotate 360 derajat, Ctrl T, kemudian saya rotate. Rotate begini. Nih. Oke. Kemudian kita klik di sini dan kemudian kita klik P. Dan untuk yang ini kita just seret ya, kita mau dia start dari sini. Oke. Dan klik play. Belajar grafik, belajar Photoshop, belajar Illustrator, teks yang ketiga, animasi teks ketiga. Dan ini adalah logo, animasi logo membesar. Dan kemudian dari rotate sedikit. Oke, stop. So, durasi saya adalah dalam 5 saat begitu. Dan yang ini Anda boleh seret sekiranya Anda mau fix 4 saat, tapi saya mau bagi dia 5 saat gitu. Seperti ini semua. Durasi dia adalah 5 saat. Dan saya ingin membuat penambahan pada layer 2. Biar Photoshop. Dan saya mau dia masuk semula dekat sini. Oke. Frame ke-15. Saya mau dia masuk. Ctrl T. Frame ke-15 dia masuk ke dalam.
logo ini. Kemudian dekat sebelah sini saya mau dia membesar, Ctrl T, dan dia membesar seperti ini. Seterusnya saya di sini saya mau dia keluar, set keyframe, kemudian dia keluar sebelah sini. Oke, kemudian kita klik play. Teks pertama belajar grafik, teks kedua belajar Photoshop, dan teks yang ketiga belajar Illustrator, dan logo tuh membesar sedikit. Dan seterusnya di sini adalah logo nih. Oke, ini teks yang kedua dan ini teks ketiga dengan siapnya watermark. Tuh, membentuk mengikut transformasi yang saya berikan tadi. Dan ini adalah logo saya, dia membesar, kemudian dia rotate sedikit. Dan akhirnya kita sudah siap. Oke, untuk save, kita pergi kepada file, kita sudah siap kita punya animated banner. Dan klik save for web. Save for web dan pastikan format dalam bentuk GIF file. Oke, GIF file. Format dalam bentuk GIF file dan preset saya set kepada GIF 128D Hz. Kemudiannya di sini Anda boleh loop option nih. Anda boleh klik forever loop jika Anda mau dia terus play dan Anda boleh lihat di sini bila saya klik play. So ini adalah yang berlaku. Kemudian dia play lagi. So itu forever loop. Dan udah oke. Kemudian klik save. Dan Anda boleh save. Oke, sudah siap. Dan file ini juga Anda boleh save dalam bentuk PSD. Jika Anda ingin membuat modifikasi atau mengubah suai sedikit pada banner animated yang Anda hasilkan. So, sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Terima kasih sudah meluangkan masa melihat tutorial ringkas cara menghasilkan animasi banner dengan menggunakan Photoshop.